Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Masih pada semangat gak nih hari ini? Semangat dong. Semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada Bu. Aku suka. Ya baik. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Jadi kita mau belajar tentang perkembangan Islam masa Rasulullah berada di Madinah. Yang mau kita bahas yang pertama itu adalah kebudayaan Islam pada masyarakat sebelum Islam di Madinah ya. Ya, Bu. Anak-anak tahu nggak Madinah itu awal mulanya bernama apa? Ada yang tahu? Bisa simak ya di modul yang udah ibu kirim tadi. Jadi Madinah itu pada mulanya bernama Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Karena Yasrib itu orang yang pertama tinggal di kota Yasrib itu bernama Yasrib bin Khalid bin Jubair bin Aus bin Amalik bin Laus. Nah, Yasrib ini merupakan salah seorang keturunan Sam. Beliau itu putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kota Yasrib ini merupakan kota yang sangat makmur dan subur dengan pertaniannya. Adapun penghasilan terbesarnya di kota Yasrib ini yaitu ada buah anggur dan buah kurma. Jadi penduduk Yasrib ini sebelum Islam masuk ke Yasrib, penduduk Yasrib ini dominan menyembah memeluk memeluk agama Nasrani dan Samawi. Nah, berbeda dengan kota Mekah.
Jadi pertikaian tersebut itu dinamakan perang Buat, yaitu perang yang berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj ini. Terus yang kedua itu ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini terbagi menjadi 3 kabilah terkenal. Yang pertama itu ada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini merupakan sekutu dari suku Khazraj. Mereka tinggal berada di dalam kota Madinah. Sampai sini paham anak-anak? Tadi apa Bani Qainuqa? Nahuli? Bani Qainuqa tadi apa? Jadi perhatiin ya, Bani Qainuqa ini merupakan suku Khazraj yang dimana mereka ini tinggal di dalam kota Madinah. Yang kedua yaitu ada Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah sekutu dari suku Khazraj yang dimana mereka itu tinggal di pinggiran kota Madinah. Terus yang ketiga ada Bani Quraiza. Nah, Bani Quraiza ini merupakan sekutu dari suku Aus yang dimana mereka itu tinggal di pinggiran kota Madinah. Sampai sini paham anak-anak? Tadi apa? Mereka Bani Quraiza itu yang dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Iya benar ya. Jadi ketiga Bani ini yang menurut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj tadi. Mereka ini memprovokasikan peperangan itu kayak memulai perang di dalam terjadinya perang Buat tadi. Selanjutnya itu ada strategi dakwah Rasulullah di Madinah.
menjadi kaum Ansor, yaitu kaum yang menolong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah juga berdakwah, salah satunya yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Selanjutnya yang keempat itu ada penanaman nilai-nilai moral. Yang dimana Rasulullah ini mengajarkan kepada masyarakat di Madinah itu mengajarkan tentang adab-adab, terus kasih sayang, persaudaraan seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima yaitu ada membentuk tatanan masyarakat. Nah, Rasul juga beliau mempersatukan golongan Yahudi, mempersatukan golongan Yahudi yang tiga tadi ini, Bani Quraisyah, Bani Nadir, sama Bani Quraisyah. Kemudian Rasulullah membuat suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia, yang dimana perjanjian tersebut itu dinamakan dengan Piagam Madinah. Sampai sini paham anak-anak? Oh, tadi apa aja strategi dakwah Rasul di Madinah? Yang pertama yaitu yang kedua mempersatukan suku Aus dan yang ketiga mempersatukan kaum Muhajirin dan yang keempat yang kelima membentuk masyarakat. Ya, terus yang terakhir itu ada peristiwa penting dalam dakwah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama kurang lebih 10 tahun, yang dimana dalam perjalanannya itu sangat besar gitu dakwahnya, sehingga ada salah satu sejarawan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu sudah masuk pada tatanan masyarakat. Adapun peristiwa penting yang ada di Madinah, yang pertama yaitu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan suatu perjanjian antara suku Aus dan Khazraj, terus kaum Muhajirin dan Ansor, yang dimana perjanjian itu berisi tentang melindungi hak-hak asasi manusia. Nadila boleh bacakan inti dari Piagam Madinah. Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah.
dilakukan sama dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, yang demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah dilakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Jadi itu ya tadi yang dibacakan oleh Nadila merupakan salah satu inti dari piagam Madinah. Terus yang kedua itu ada respon Nabi terhadap kaum Quraisy. Nah, Eka bacakan respon Nabi terhadap kaum Quraisy. Peristiwa penting yang kedua. Respon Nabi terhadap kaum Quraisy itu selama berdakwah Rasulullah belum pernah memaksa bila mengurangi seorang pun untuk berbuat besar. Ajaran tersebut hanya sebagai pembelajaran kepada maupun memberi peringatan. Untuk itu Allah SWT selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak Nabi Quraisy. Sehingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu kitab yang memperbolehkannya berperang di Quran surat Al-Hajj ayat 22. Selanjutnya wahyu diperbolehkan umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Jadi respon Nabi terhadap kaum Quraisy yaitu selama berdakwah Rasulullah itu tidak memaksa kaumnya untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut itu sekaligus menyampaikan kabar gembira dan sebuah peringatan kepada Rasulullah dan dalam menghadapi perlakuan kafir Quraisy yang dinantikan oleh Nabi. Terus sehingga 2 tahun dakwah Rasulullah itu turunlah ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya berperang. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, itu akan bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan soal yang sudah dibagi. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke, soalnya udah Ibu ambil, nanti Ibu nilai. Sampai sini udah paham kan ya apa yang udah Ibu sampaikan tentang perkembangan Islam dan Rasulullah? Udah Bu? Kalau sudah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri.